Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati pada seluruh dewan juri yang berbahagia, semoga para dewan juri dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para dewan juri yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah, izinkanlah saya Khairul Azhar untuk menyampaikan materi ceramah yang bertemakan Islam dan kepedulian sosial. Islam tidak hanya menyeru umatnya untuk melaksanakan ibadah yang bersifat ukhrawi, akan tetapi Islam juga menyeru umatnya untuk peduli kepada sesama, baik itu sama mereka yang beriman ataupun kepada manusia secara umum. Oleh karena itu, di dalam agama Islam diberikan jalan untuk umatnya melaksanakan kebaikan sosial, yaitu ada 3 hal yang kita ketahui bersama. Yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah infak, kemudian yang ketiga adalah sedekah. Ikhwani fillah, saya akan menguraikan satu persatu dari ketiga kegiatan sosial yang diajarkan oleh Islam. Yang pertama adalah zakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Al-ayah, yang artinya adalah dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Selain itu, zakat juga merupakan rukun Islam, merupakan salah satu rukun Islam daripada rukun Islam yang 5, yang mana apabila seorang muslim tidak melaksanakan zakat, maka tidak sahlah keislamannya atau keimanannya. Ikhwani fillah, zakat merupakan salah satu perintah yang seperti tadi saya bilang, salah satu dari rukun Islam yang 5, dan ini hukumnya adalah wajib, yang mana ada aturannya, yaitu seorang muslim yang ingin mengeluarkan zakat haruslah 2,5% dari harta yang dimiliki. Misal kita punya duit nih 100.000, ya kan? Kita punya duit 100.000, lalu kita keluarkan 2,5%, atau kurang lebih 2.500, maka itu berarti kita sudah mengeluarkan zakat. Kemudian ikhwani fillah, kegiatan sosial yang kedua ialah berinfak. Ikhwani fillah, berinfak ini sama seperti halnya zakat, memberikan harta juga, ya. Memberikan harta pada orang yang membutuhkan, pada fakir miskin, kaum du'afa, anak-anak yatim. Kan tetapi hukum daripada berinfak ini sunnah. Infak
boleh diberikan kepada siapa saja, baik terhadap umat muslim maupun di luar Islam, karena ini bersifat general. Bisa misalnya ada kejadian bencana alam, ya, lalu kita ingin memberikan bantuan, maka ini bentuknya adalah infak. Ikhwani fillah, kegiatan sosial yang diajarkan oleh Islam selanjutnya adalah sedekah. Sedekah ini sama halnya dengan berzakat dan juga berinfak, ya, sama-sama memberikan. Kan tetapi bedanya, kalau zakat dan infak itu berupa harta, ya, baik itu uang maupun harta benda, ya, apa itu, ya, misalnya motor, mobil, atau bahkan mungkin rumah, ya. Tafadhol, kalau misalnya kita mampu, maka kita infakkan itu. Kemudian yang selanjutnya sedekah. Sedekah tidak hanya pada harta dan juga uang. Sedekah juga bisa berupa tenaga, atau bahkan dalam satu hadis katakan bahwasannya senyum itu adalah ibadah. Jadi ini lebih luas lagi cakupannya sedekah ini. Baik, ikhwani fillah, 3 hal inilah yang diajarkan di dalam agama Islam agar manusia memperdulikan, memperhatikan kehidupan sosial. Banyak hal, banyak kisah yang bisa kita jadikan contoh ketika 3 hal ini benar-benar diterapkan. Contohnya pada masa kekhalifahan, ya, di mana pada saat itu para pemimpin di masa kekhalifahan menerapkan 3 hal ini, dan umat Islam ataupun umat yang selain Islam, mereka yang orang-orang yang tidak beriman, sejahtera pada saat itu. Maka marilah sama-sama kita galakkan 3 kegiatan sosial ini agar kita, khususnya umat Islam, bisa hidup sejahtera. Terlebih-lebih kalau kita bisa mensejahterakan umat-umat lain, maka ini merupakan suatu hal yang amat mulia. Hadirin ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan poin-poin manfaat daripada 3 kegiatan sosial yang diajarkan oleh Islam. Yang pertama, kita menghilangkan sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, kita dengan melakukan 3 hal itu merupakan bukti rasa syukur kita atas kehadiran, atas rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan kegiatan sosial di atas, kita dapat membina umat. Karena dengan kegiatan-kegiatan tersebut, insya Allah umat dapat sejahtera dan dapat kita bina untuk
kejayaan umat Islam. Ikhwani fillah, banyak hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang mendukung kegiatan-kegiatan di atas. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 6999 yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, may yasara ala mu'sir nafasallahu fid dunya wal akhirah, ma satara muslimah satarallahu fid dunya wal akhirah. Yang artinya, barang siapa yang melapangkan suatu kemudahan kepada orang lain, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan baginya. Barang siapa yang memberikan jalan untuk orang lain mampu melakukan apa yang mereka inginkan, seperti halnya mereka ingin berdakwah, lalu mereka tidak memiliki uang untuk mendukung kegiatan tersebut, lalu kita berikan karena kita memiliki rezeki yang cukup, maka insya Allah kita yang memberikan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang terakhir kalinya, saya ingin menyampaikan suatu hadis juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana artinya adalah tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya Islam selalu mengajarkan kita untuk memberi, bukan untuk diberi. Demikianlah ikhwani fillah dan juga seluruh dewan juri yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.